konsumsi nasi. Karena kenapa ya? Nasi itu sumber energi yang paling murah dan mudah di Indonesia. Kalau misalnya disubstitusi semua jadi full protein, yang memang ya orang ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ada yang bisa melaksanakan itu, ada yang nggak bisa. Jadi dengan kita sharing di sore hari ini, kita juga bisa ngasih tips and trick orang diabetes boleh kok makan nasi. Nah, cuma memang ada tips and triknya nih ya. Jadi ingat ya, nasi itu kan makanan pokok kita ya. Nah, yang memang nggak bisa kita lepas. Bahkan ada pasien yang masih muda, banyak pasien saya masih muda usia 30 tahun yang memang masih aktif ya, butuh energi ya, dan memang memerlukan nasi. Sampai kalau misalnya di stop nasinya bisa defisit kalori, bisa kurus, makin kurus ada. Nah, jadi intinya kita seimbangkan kebutuhan energi dengan tidak memperberat penyakitnya ya. Oke. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaan dari tema, Dok, penderita diabetes masih boleh makan nasi apa enggak ya? Nah, jawabannya boleh ya, tapi batasi porsinya ya. Jadi nasi memang mengandung karbohidrat sederhana ya. Kalau misalnya paling bagus kawan-kawan tuh pilih yang karbohidrat kompleks, salah satunya oat ya, salah satunya gandum gitu ya, itu boleh ya. Nah, cuma nggak semua bisa ya. Nah, jadi biar kita bisa makan nasi caranya ya. Jadi porsinya nih. Nah, jadi kawan-kawan ya, yang pertama kawan-kawan catat ya. Rata-rata kebutuhan untuk diabetes untuk makan nasi itu 3-6 sendok saja. Cukup 3-6 sendok per kali makan, cukup ya. Nah, kalau misalnya boleh disubstitusi karbohidrat yang pada sarapan, karbohidratnya yang lebih kompleks selain nasi kayak tadi, gandum ya, boleh. Cuma kalau misalnya tetap nasi, Dok, boleh. Cuma porsinya ya, yang pertama porsinya 3-6 sendok per kali makan ya. Memang tergantung nanti, kalau mau di breakdown lagi tergantung usia, berat badan, tergantung aktivitas, tapi rata-rata ya, rata-rata yang cukup aman berdasarkan penelitian itu 3-6 sendok per kali makan ya untuk pasien-pasien penderita diabetes. Nah, terus kemudian nasi apa, Dok, yang bagus ya? Nasi yang bagus itu kita lihat yang indeks glikemiknya rendah. Nah, kita bahas sedikit ya indeks glikemik, kawan-kawan, biar paham ya. Indeks glikemik itu jadi kecepatan makanan itu dirubah jadi gula di dalam tubuh. Itu indeks glikemik dibandingkan dengan gula murni. Gula murni itu nilainya 100. Nah, kalau makanan itu perbandingannya gula. Jadi untuk nasi ya, nasi pulen, nasi yang pulen nih, yang banyak nih orang-orang Jawa nih, nasi pulen ya. Nasi pulen tuh kawan-kawan, mohon maaf, indeks glikemiknya cukup tinggi. Nah, yang nasi pulen-pulen enak banget rasanya, nyaman, enak banget. Itu memang indeks glikemiknya tinggi ya kawan-kawan. Nasi kala-kala yang keras-keras ya, nasi bulog, indeks glikemiknya malah rendah. Nggak enak tapi malah rendah ya. Jadi indeks glikemik nasi pulen itu kisaran 70-90. Ya, yang bagus itu di bawah 70 ya. Nah, indeks glikemik di bawah 70 ya. Nasi pulen itu 70-90 indeks glikemiknya. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk penderita diabetes tidak disarankan makan nasi yang pulen. Nah, yang selanjutnya, nasi yang agak keras boleh ya. Nasi dipilih nanti yang jangan yang pulen kali. Nah, nasi yang agak keras itu indeks glikemiknya 60-70. Nah, jadi lebih baik. Nah, nanti kawan-kawan memilih nasi yang ini ya, yang nasi beras putih tapi yang nggak pulen. Nah, terus kemudian yang lebih bagus lagi apa, Dok? Nasi merah memang. Nasi merah itu indeks glikemiknya 50-60. Boleh kawan-kawan konsumsi ya. Jadi lebih banyak ya. Tadi kan 3-6 sendok. Boleh kawan-kawan makan 6 sendok ya, karena indeks glikemiknya rendah. Kemudian nasi hitam. Nah, nasi hitam beras hitam itu ya. Nah, nasi beras hitam itu bagus juga, paling rendah 45-55 indeks glikemiknya. Nah, terus kemudian tetap ya, porsi makannya itu gini kawan-kawan ya. Untuk makannya itu 1/4 itu nasi, karbohidrat maaf, 1/4 protein, setengahnya itu sayur dan buah. Nah, cara makannya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi kita tahu ya jenis makanannya. Nanti kita ajarkan juga nih cara masak nasi yang bagus nih
yang indeks glikemiknya rendah. Nah, jadi kawanan, ayo diajak kawan-kawan yang lain. Nah, biar nanti kita sama-sama belajar. Mungkin ini ya, ya mungkin kenapa nggak banyak yang masuk juga, karena memang cuaca lagi nggak bagus ya. Saya menyampaikan di kesempatan ini bagi kawan-kawan yang di Medan, di Sumatera Utara, ya di Aceh, ya di Sumatera Barat yang sedang mengalami banjir ya, semangat ya, mudah-mudahan diberi kesabaran dan ketabahan, dilancarkanlah semua masalahnya, sehingga mudah menjalani cobaannya. Insya Allah nggak ada cobaan itu yang lebih berat diberikan Tuhan ya kepada kita bisa ya. Insya Allah yang meninggal, ada saudara-saudara yang kita meninggal, memang itu kalau dari Islam itu mati syahid ya, mati tenggelam itu mati syahid ya, diterima di tempat yang terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan bisa melipur lara. Dan untuk pejabat-pejabat, mudah-mudahan ke depan lebih bijak ya, supaya hutan ini tidak makin gundul ya, sehingga nggak dinikmatin beberapa orang keuntungannya, tapi musibahnya oleh masyarakat banyak ya, mudah-mudahan itu ya. Nah, jadi kita pilih tadi porsinya setengah itu sayur buah, kemudian seperempatnya itu karbohidrat, seperempatnya protein gitu ya. Nah, terus kemudian itu ya cara masak nih. Ini yang penting nih, cara masak nih. Cara masak kayak kawan-kawan zaman dulu, cara masak itu bagus pakai dandang ya. Nah, ini penting nih, banyak yang nggak tahu. Nah, kenapa? Kawan-kawan sekarang nanti mulai nabung. Untuk orang-orang yang diabetes kan tetap pengen makan nasi ya. Kawan-kawan sekarang nabung beli rice cooker yang low glucose ya. Low glucose, rendah glukosa. Rice cooker ada tuh yang sekarang rendah glukosa. Sistemnya dulu kayak dandang ya, kayak masak zaman dulu. Ya, ada kayak rajutan bambu itu ya di atasnya, kemudian airnya netes ke bawah. Nah, ini penting. Nah, jadi pada saat nasi dimasak itu ada pati ya, ada karbohidrat yang larut pada saat dimasak ya. Jadi yang di dalam beras dimasak dia larut tuh dalam bentuk cairan. Nah, itu gulanya tinggi. Nah, dengan memasak yang low glucose, yang rice cooker, dia ada lubang-lubangnya supaya airnya menetes ke bawah. Air masakan nasi tadi itu menetes ke bawah, yang banyak kandungan glukosanya. Nah, banyak kandungan amilopektin. Nah, jadi dia turun ke bawah sehingga nasinya itu sudah berkurang karbonya. Nah, karbohidratnya sudah patinya yang menghasilkan gula itu berkurang. Nah, jadi kemudian setelah itu didinginkan. Nah, ini penting juga. Nasi yang hangat, yang lembek, itu cepat meningkatkan indeks glikemik. Ya, hati-hati kawan-kawan yang makan bubur. Nah, makan bubur indeks glikemiknya 80 sampai 90. Hati-hati. Nah, jadi orang diabetes jangan makan bubur ya, apalagi buburnya hangat. Nah, itu cepat. Nah, jadi setelah tadi ya nasinya masak, kemudian tadi didinginkan. Nah, pendinginan nasi itu menyebabkan pati itu resisten, mengeras, susah dicerna, seratnya lebih tinggi. Nah, maksudnya apa? Nggak dipecah jadi gula. Nah, dengan kawan-kawan mendinginkan nasi, indeks glikemiknya makin berkurang ya. Dengan tadi rice cookernya kita turunkan pakai low glucose ya, kemudian airnya turun, kemudian habis itu didinginkan. Wah, itu boleh kawan-kawan makan nasinya untuk penderita diabetes ya. Cara makan nasinya seperti itu ya, dan kesimpulannya boleh. Nah, sedikit. Nah, gimana sih cara kerja nasi ini jadi glukos ya, jadi meningkatkan gula darah ya. Jadi makan pati itu dicerna di dalam lambung dan usus, di usus halus ya. Kemudian diserap, kemudian nanti respon ya, hati, jaringan adiposa, pankreas itu mengeluarkan insulin. Nah, sehingga pas lonjakan gula tadi insulinnya keluar, kemudian menuju ke hati, otot, dan lemak itu supaya memakai gula. Nah, pada saat kawan-kawan pada pasien penderita diabetes ini terjadi permasalahan, sinyalnya ini bermasalah. Nah, sinyalnya bermasalah kemarin kita bahas kan karena ada peradangan kronis oleh karena lemak ya di perut, lemak visceral yang memang free fatty acid ini bisa menyebabkan peradangan kronis yang meningkatkan ROS, hasil akhirnya sensitivitas insulin itu terganggu ya. Nah, insulin terganggu, nah parahnya
insulinnya terganggu, gulanya di dalam darah tinggi, ya, tapi nggak bisa dipakai ke dalam sel. Ini hati yang harusnya menyimpan gula karena selnya masih kelaparan, sinyalnya masuk ke hati. Akhirnya apa? Gula yang disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen itu dipecah juga, makanya makin tinggi. Nah, hati-hati di situ ya. Nah, terus saya kaitkan nih sama peranan subarasi ya. Nah, ini kawan-kawan, kenapa pentingnya subarasi dalam pasien diabetes ya, nggak cuma regenerasi ya, karena memang yang diserang adalah resistensi insulin sama sel beta pulau pankreas yang penghasil insulin itu nanti rusak ya, karena mitokondrianya bermasalah, karena kecapean ya, karena ada radikal oksigen spesis sehingga pankreasnya rusak, nggak menghasilkan insulin. Nah, di SUBA, kawan-kawan ingat ya, di SUBA itu yang pertama, dia itu antioksidannya tinggi ya. Nah, di mana kalau misalnya gulanya tinggi, itu mengakibatkan pembentukan sorbitol. Sorbitol itu merusak, meningkatkan radikal bebas. Sangat tinggi banget radikal bebasnya, merusak pembuluh darah. Makanya pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita dirusak semua, ke mata, ke ginjal ya, sehingga luka nggak kering-kering. Itu karena efek gula yang berlebih dan peningkatan sorbitol. Nah, jadi itu dicegah. Nah, kerusakan yang diakibatkan peningkatan gula yang berlebihan sehingga menyebabkan radikal bebas itu tinggi, itu dinetralisir. Nah, satu ya. Yang selanjutnya, kan ingat ya kemarin salah satunya peradangan kronis akibat perut buncit. Nah, lemak visceral. Nah, ingat ya, kita antioksidan salah satunya untuk menekan inflamasi. Nah, jadi inflamasi itu ditekan. Akhirnya apa? Radikal bebas juga akan turun. Di samping tadi menangkal efek dari radikal bebas dan juga menurunkan langsung radikal bebas. Nah, selanjutnya dok, ingat ya di subarasi itu ada koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 fungsinya adalah membuat mitokondrianya lebih sehat. Nah, di sel beta pulau pankreas dan seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, dengan mitokondrianya bagus lagi, sehingga apa? Kerja dari sel beta pulau pankreas itu jadi lebih bagus, lebih lama. Ya, jadi nggak gampang rusak. Di samping itu tadi, yang sempurna adalah stem cell ya. Ada growth factor, insulinase, growth factor 1, EGF, ya, FGF, dan kawan-kawan. Nah, itu fungsinya langsung sel-sel yang rusak, itu diregenerasi, akhirnya apa? Pankreasnya bisa pulih. Ya, nggak cuma menangkal efek akibat radikal bebas yang tercipta oleh gula, nah kemudian peradangannya juga dihentikan, kemudian kualitas darah juga bagus, sel beta pankreas itu umurnya bisa makin panjang, ditambah regenerasi. Jadi bagus banget ya kawan-kawan yang diabetes, kemudian tetap mengkonsumsi nasi, sarankan ya konsumsi subarasi. Bagus banget karena memang biomolekulernya spesifik, memang banyak membantu kasus-kasus diabetes. Itu mungkin spill sedikit itu. Kalau mau nanti ada pertanyaan lebih detail silakan kita bahas pertanyaan. Atau mau dibahas yang lain? Boleh? Mau pertanyaan boleh? Mau bahas lain boleh? Atau ada yang mau ditanya? Gimana, mau langsung masuk Q&A jadi dong? Mau boleh pertanyaan boleh? Silakan. Oke. Dipilihkan. Ini ada yang nanya, dok, kalau nasi diganti gandum gimana kira-kira? Boleh. Yang pagi ya, yang siang boleh pakai nasi. Asalkan itu tadi ya kawan-kawan, saya ingatkan kembali, nasi yang pertama takarannya sekali makan itu 3-6 sendok. Kemudian nasinya jangan nasi yang pulen ya, nasi yang biasa ya, jangan yang pulen, dipilih jangan yang pulen kalau mau pengen nasi yang putih ya, karena nasi pulen itu dia indeks glikemiknya 70-90. Nasi yang biasa itu 60-70 ya. Normalnya harus kita konsumsi yang aman itu di bawah 70 indeks glikemiknya. Atau nasi merah boleh, atau nasi hitam boleh ya. Bubur jangan ya, bubur jangan, apalagi bubur hangat. Nah, terus kemudian porsinya untuk di piringnya itu karbohidratnya atau nasinya itu 1/4 ya, proteinnya 1/4, sayur-sayur dan buah-buahan itu 1/2. Nah, terus kemudian cara masaknya. Nah, cara masaknya kawan-kawan kan memang dalam 100 gram nasi itu nggak cuma kandungan karbohidrat aja kawan-kawan. Dalam 100 gram itu kandungan karbohidratnya itu 40% ya, 40 gram. Nah, jadi komposisi yang lain adalah air.
komposisi lain serat ya, kemudian juga ada protein sekitar 2%, kemudian ada lemak juga kurang dari 1% ya. Jadi nggak semuanya karbohidrat, ada 40 gram. Cuma kalau misalnya dimasak, karbohidrat pati itu larut ya, jadi bentuknya itu jadi cair ya, pati mencair. Nah, yang mencair ini kandungan gulanya tinggi. Nah, di mana zaman sekarang sudah modern ya, ada rice cooker, ada rice cooker yang low glucose. Jadi pas pada saat memasak sebelum 100 derajat ya, dia sudah turun airnya. Ada air yang turun itu yang ditiriskan ya. Nah, itu berkurang. Jadi pakai rice cooker yang low glucose. Kalau mau zaman dulu boleh juga pakai dandang ya, pakai dandang di airnya itu biar turun ya. Habis masak airnya itu beras dimasak, pas dinginkannya itu dituang, nanti pakai wadah, nanti airnya bisa turun ke bawah. Nah, itu yang banyak kalau misalnya nggak untuk mahal dok beli rice cooker yang itu. Nah, boleh habis masak kemudian diletakkan di tempat yang nanti airnya turun, nanti didinginkan mengeras lagi. Kemudian pas penyajiannya kalau bisa dingin. Kenapa? Kalau misalnya kita makan disajikan pada saat dingin, yang tadi sudah masak atau didinginkan dalam kulkas ya, patinya itu mengalami pembentukan yang lebih kuat ya, lebih kompleks. Nah, tadi kan simplek ya, lebih kompleks patinya, sehingga dia tidak mudah dicerna gulanya, sehingga dia meningkatkan serat, kemudian gulanya itu nggak mudah dicerna oleh amilase. Akhirnya apa? Meningkatkan serat juga lebih tinggi, indeks glikemiknya juga lebih rendah. Makanya kan kolesterol itu kan kalau makan jangan panas. Nah, itu salah satunya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, boleh diganti gandum, ya boleh karbohidrat kompleks di pagi hari, ya. Tapi kalau siang butuh energi boleh. Siang itu kan ada energi ya. Yang pagi itu kalau bisa memang karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat simple kayak nasi itu boleh di siang. Ya, tapi kalau misalnya mau pagi, siang, malam 3 kali, ya caranya yang saya terangkan tadi itu. Oke, ini ada yang nanya juga nih dok. Kan biasa kalau diabetes itu kan kita suba ya, lebih ke subarashi. Nah, ada yang nanya nih gimana sih caranya Otsukushi dan Hikari itu bantu mendukung nih dok untuk orang-orang yang dengan diabetes gitu. Betul. Nah, jadi ingat ya kawan-kawan ya. Nah, itu tadi peranan yang dominan memang suba. Cuma ingat, Otsukushi dan Hikari juga sangat dominan juga ya. Dari bentuk molekul nanosize nih. Dari bentuk molekul nanosize itu sudah luar biasa. Kenapa? Subarashi, Otsukushi, Hikari bentuknya nanosize. Pada saat kita makan, itu dia diserapnya itu langsung, nggak melalui sel-sel usus. Dia melalui celah, namanya tight junction. Jadi langsung diserap. Jadi kawan-kawan mau minum nanti di bawah lidah, mau di atas lidah, mau ditelan langsung, bagus ya. Jadi nggak ada perdebatan, oh di bawah lidah dok, mau di bawah lidah, mau diminum langsung, bagus karena dia nanosize, penyerapannya langsung ya. Dia nggak nempel tapi langsung diserap ke dalam tubuh. Nah, pada saat penyerapan melalui tight junction, dia langsung merangsang GABAergic. Jadi rangsang kita merasa lebih kenyang. Nah, jadi porsi makan juga bisa berkurang ya. Sama Subarashi, Otsukushi, Hikari. Nah, terus kemudian juga bisa melindungi usus dari peradangan usus ya. Dengan nanosize tadi itu bisa melindungi usus kita dari peradangan ya. Ingat, peradangan sistem imun turun ya. Sampah-sampah tinggi, radikal bebas tinggi, peradangan kronis. Nah, kalau peradangan kronis, peradangan terus-menerus, akhirnya apa? Terjadi resistensi gula lebih tinggi. Nah, ingat Otsukushi melindungi usus dengan probiotik yang sangat luar biasa, sehingga usus bagus, usus terjaga, tidak terjadi peradangan usus, tidak terjadi nutrisi yang jelek itu tidak lama-lama atau tidak diserap, nutrisi yang bagus akan diserap. Kemudian tidak terjadi peradangan kronis, ya, sistem imun juga bagus. Akhirnya apa? Landasan dasar untuk proses pemulihan itu terjaga oleh Otsukushi. Di samping ingat ya, sel-sel yang rusak itu kalau mau mempercepat diregenerasi oleh suba itu membutuhkan sistem imun yang tinggi, yang besar. Nah, sistem imun yang tinggi itu salah satu providernya adalah Otsukushi ya, di mana mengkombinasikan suba dengan Otsukushi luar biasa, efeknya makin meningkat, makin jauh lebih hebat ya, untuk kasus diabetes. Terus kemudian Hikari, ya tadi kita udah bahas bentuk molekulnya ya. Ditambah Hikari itu jago, ingat ya, kerusakan
akibat diabetes itu nggak cuma merusak pembuluh darah, merusak saraf. Nah, jadi saraf-saraf kayak saraf di mata, saraf di otak, ya, saraf-saraf kawal kan orang diabetes gampang kesemutan, kebas, ya, baal terasa tebal, ya, sensasinya berkurang. Nah, itu sangat dibantu dengan Hikari. Jadi ditambah, ingat ya, Hikari itu salah satu yang terbaik untuk menghilangkan stres, ya, di mana orang-orang diabetes itu biasanya sudah penyakit yang lama yang bikin stres. Nah, dengan kita mengkonsumsi Hikari, dengan nutrisinya memang untuk 100% di otak, menjaga kestabilan dari neuron-neuron yang ada di saraf, ya, kemudian sampah-sampah yang ada di saraf itu cepat dinetralisir oleh antioksidannya. Jadi bisa membuat kita lebih tenang, lebih rileks. Nah, sehingga hormon yang perusak, ya, yang akibat stres yang meningkatkan kortisol, ya, kortisol naik, gula naik. Nah, dengan kita mengkonsumsi Hikari juga bisa membantu otak sehingga kortisol nggak keluar. Nah, dengan kortisol nggak keluar, makin sempurna gitu. Jadi sempurnalah Sobat Rasio Utsukushi Hikari, ya, gitu. Oke, ini juga ada yang nanya nih dok, sebentar. Ini kan kalau yang saya tahu kalau nasi dimasukin ke kulkas itu kan gulanya jadi menurun nih dok. Nasi yang dibekukan itu. Nah kalau misalkan disimpan di kulkas, terus besokannya dikukus lagi itu sebenarnya masih aman nggak sih dok untuk dikonsumsi? Nah, jadi gini kawan-kawan ya, memang dihangatkan, tapi ingat untuk indeks glikemiknya memang turun. Cuma ya cara penyimpanan yang tepat dan baik itu wajib. Kenapa? Kita sudah bahas tuh, ada bakteri yang dia kalau disimpan nggak bagus, yang belum mati, sporanya belum mati, akhirnya sporanya berkembang biak. Nah, spora berkembang biak, jadi racun dalam tubuh, ya, bakteri kita makan, jadi racun. Nah, racun berkembang malah menyebabkan sakit. Jadi boleh kawan-kawan simpan di kulkas dengan wadah yang tertutup baik, ya bagus ya, yang tertutup ya. Kemudian itu maksimal kalau nasi itu memang sarannya sih nggak bisa sampai berhari-hari ya. Saya sarankan masak nasinya secukupnya, dimasukkan ke kulkas. Itu fungsi menaruh di kulkas, bukan untuk menyimpan ya. Oh ini sisa nih disimpan, tidak ya. Menaruh nasi ke dalam kulkas fungsinya membuat pati itu lebih kokoh ya, lebih kuat, tidak mudah dicerna oleh amilase ya di dalam enzim-enzim di usus kita. Nah, pada saat nggak semua dicerna karbohidratnya, itu seratnya bagus. Ya, serat dalam tubuh kita bagus, indeks glikemiknya itu bisa berkurang. Nah, fungsinya ke situ ya, bukan makanan sisa kemudian kita taruh di kulkas. Nah, itu berbahaya karena nanti akan ada bakteri gitu. Oke, ini juga ada yang nanya nih dok, kan biasa orang-orang Indonesia tuh suka sarapan nasi goreng yang karbonya tinggi banget nih. Sebenarnya tuh penting nggak sih dok sarapan? Oke. Aduh, ya ini banyak ya di Indonesia ya. Kawan-kawan kalau udah diabetes, udah pakai nasi digoreng, jangan tuh melejit indeks glikemiknya. Ya, ditambah apalagi tambah kecap, ya, tambah minyak, ya, dan kawan-kawan hati-hati. Ya, jadi tidak saya sarankan untuk kawan-kawan diabetes makan nasi goreng ya. Nasi goreng malah bahaya, bahaya. Jadi nasi yang biasa saja, jangan digoreng-goreng. Yang orang normal boleh lah, tapi kalau orang diabetes jangan ya. Nah, jangan. Karena memang orang diabetes itu sebenarnya lebih baik untuk sarapan atau mending skip sarapan aja dok? Nah, jadi gini ya, kita memang kebutuhan individu memang berbeda-beda. Memang yang terbaik memang konsultasi sama dokter ya. Jadi nanti dilihat nih kebutuhan kalorinya, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa. Jika di pagi hari memang aktivitasnya padat, boleh makan ya. Tapi kalau misalnya aktivitasnya terbatas, boleh kawan-kawan menerapkan intermittent fasting ya, puasa boleh, atau bahasa tadi di skip boleh ya. Cuma memang hati-hati ya, tidak semua metode itu cocok untuk setiap orang, berbeda-beda ya. Jadi dok, puasa memang puasa bagus, cuma ada beberapa orang yang memang ada penyesuaian sehingga adaptasinya atau pola sirkadiannya ya di dalam tubuh orang itu masing-masing berbeda. Jadi bagus puasa di skip ya. Puasa nanti membakar semua jaringan lemak, kemudian
itu dibongkar, nanti diganti yang baru, bagus. Cuma nggak semua bisa dilakukan, ya, hati-hati gitu. Ada yang nanya lagi nih dok, kalau gula darahnya setelah makan berat pun masih rendah sekitar 65-70, itu apakah tanda diabetes awal? Nggak mesti ya. Kalau misalnya habis makan, gula darah postprandialnya itu, ya jadi gini, kawan-kawan ya, kawan-kawan harus mengerti dulu ya, satu gula darah puasa, di mana gula darah di dalam tubuh kita itu dipertahankan untuk suplai ke otak, itu antara 60 sampai 100, ya. Nah, itu gula darah puasa. Nah, kemudian gula darah makan. Nah, gula darah makan itu 160 ya. Nah, 100 sampai 160. Nah, jadi itu akan melejit, fluktuasi. Setelah makan langsung melejit. Nah, insulin keluar. Nah, setelah 2 jam, gulanya akan turun tuh, stabil. Karena insulin sudah bekerja maksimal. Makanya 2 jam setelah makan, waktu yang dibutuhkan insulin supaya bekerja atau menstabilkan lonjakan dari gula. Nah, jadi meriksanya kan itu gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan, sama gula darah puasa. Nah, terus kemudian dok setelah makan, kemudian gulanya darah masih rendah, ya bagus. Cuma kita lihat juga, kita evaluasi, ya, apakah konsumsi kegiatan dari fisiknya, ya, maksudnya gini, setelah makan nggak lemas, ya bagus, nah, oke, kondisinya fit, bagus, berarti nggak ada masalah. Terus kemudian berat badannya nggak turun, ya, rendah tapi kok berat badannya turun, ya, kadar, berarti kemungkinan ininya juga kurang, maksudnya keseimbangan kebutuhan kalorinya kurang. Nah, jadi nggak mesti ya, jawabannya tidak mesti bahwasanya kalau gula itu rendah setelah makan itu cikal bakal gula, ya, kesimpulannya tidak, malah bagus, tergantung fisiknya, ya, dilihat fisiknya. Jadi nggak usah takut, malah bagus sih, malah bagus gulanya gitu. Yang penting tubuh kita fit, ya, nggak terjadi penurunan berat badan. Oke, ini ada yang nanya juga nih dok, kalau nasi putih itu kan dia gulanya tinggi, kalau nasi merah apa benar gizinya lebih baik daripada nasi putih? Apakah bisa selamanya makan nasi merah aja? Nah, jadi ini tadi itu kawan-kawan, ini adalah tips ya, supaya kawan-kawan masih tetap makan nasi putih gitu tuh. Ini tips and triknya. Ya, jadi lebih murah, kan nasi merah tuh agak mahal tuh, apalagi nasi hitam, ya. Nah, rasanya juga ada orang yang nggak suka, ya. Nah, dengan acara ini, kawan-kawan dikasih tips and trik yang mudah. Tuh, jadi boleh makan nasi putih, tapi caranya kayak gini gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kandungan nutrisinya, ya, lebih baik nasi merah, tidak, ya. Nasi merah itu indeks glikemiknya lebih rendah, dengan kandungan amilose itu lebih tinggi, amilopektinnya itu lebih rendah. Amilopektin ini yang menyebabkan peningkatan gula, ya, indeks glikemiknya tinggi, dan itu larut banget sama air. Jadi kontur nasi merah itu lebih keras karena proteinnya juga, kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan nasi putih, ya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya ditakar ya, kebutuhan energinya itu masih dibilang porsinya masih oke gitu loh. Kalau tadi ditanyakan kan dok, apakah lebih bagus gizinya? Ya nggak ini juga. Cuma poinnya itu di indeks glikemiknya lebih tinggi, ya. Nggak, kalau nasi merah kalorinya lebih rendah, indeks glikemiknya lebih rendah, fibernya lebih tinggi, proteinnya lebih tinggi, ya. Kalau misalnya kita lihatnya dari situ, ya jelas lebih tinggi. Tapi kalau dari asupan kebutuhan kalori, itu nasi putih memang the best, ya. Cuma yang diabetes ada takarannya, gitu. Jawabannya konsep ya, biar kawan-kawan tuh bisa memilih. Saya nanganin pasien itu nggak strength ya, karena kalau strength itu tersiksa orang tuh ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi tetap terkontrol, terjaga, kita tetap happy, kita juga bisa makan, cuma terkontrol gitu. Nah, kalau saya mau tanya nih dok, biasanya kan kalau misalkan orang habis makan berat nih, misalkan makan nasi itu biasanya langsung ngantuk nih dok. Nah, biasanya kan kalau misalkan ngantuk tuh tidur tuh sebenarnya ngaruh nggak sih dok ke ada lonjakan gula darah kah kalau misalkan habis makan berat langsung tidur, atau gimana dok kira-kira? Nah, jadi gini kawan-kawan ya, memang ya, mekanisme tubuh kita pada saat makan
ya apalagi dengan indeks glikemiknya tinggi, yang makan normal saja ya, yang makan normal, apalagi kita makan kanan, makan ke kanan ke kiri langsung telan, ke kanan ke kiri langsung telan, itu membutuhkan proses pencernaan yang lebih banyak, enzimnya lebih berat, enzimnya lebih banyak yang dikeluarkan, kemudian pergerakan usus juga lebih berat ya. Nah itu membutuhkan energi semua. Nah pada saat kita makan ada respon tuh di usus ya, ada hormon di usus namanya melatonin entrik. Nah melatonin ini akan teraktivasi kalau kita makan. Kalau makan berat, melatoninnya makin tinggi. Nah melatonin ini ada akses nih dari usus ke otak. Nah fungsinya apa? Membuat ngantuk. Nah membuat ngantuk. Kenapa? Tadi modal untuk mencerna makanan itu tinggi energinya. Nah sehingga biar nggak rebutan sama otaknya di slow down, otaknya diturunkan kebutuhan energinya. Jadi dia bikin ngantuk oleh sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah ditambah kalau orang yang kandungan gulanya tinggi, ingat terjadi inflamasi kronik, terjadi ROS meningkat, radikal bebas meningkat. Akhirnya apa? Kerusakan. Akhirnya apa? Memang orang diabetes ya pasti ngantuk. Ditambah indeks glikemiknya tinggi, itu juga makin membuat lemas. Kenapa? Suplai oksigen, ingat ya darahnya bermasalah. Suplai oksigen ke otak bermasalah. Kalau suplai oksigennya ke otak bermasalah, udah otomatis ngantuk. Nah, memperparah. Makan parah, gula tinggi parah, kerusakan di hemoglobin dan kawan-kawan, sehingga oksigennya akan rendah, ya diangkut ke otak. Jadi rendah, sudah makin ngantuk. Makanya orang diabetes tuh gampang ngantuk. Gitu. Nah kalau misalkan untuk karbo lain nih dok kayak kentang itu kan katanya bisa bikin kenyang lebih lama daripada konsumsi nasi. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Nah betul. Nah jadi kan karbohidrat itu kawan-kawan ya, ada karbohidrat simpleks, ada karbohidrat kompleks. Nah karbohidrat kompleks itu kandungan seratnya kan ini nasi itu kan, nah tumbuh-tumbuhan itu memang banyak seratnya, cuma khasnya biji-bijian atau koordinasi itu dia seratnya rendah, sekitar 2%. Nah, karbohidratnya 40%. Nah, tapi makanan-makanan yang lain ya, yang dari tumbuhan lain, salah satunya kentang, nah itu kandungan seratnya lebih tinggi, indeks glikemiknya lebih rendah, karbohidratnya termasuk golongan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu amilosenya itu lebih tinggi dibandingkan amilopektin. Nah, akhirnya apa? Dicernanya dia lepas lambat, gulanya nggak langsung slide tinggi, dia mencerna dulu akhirnya jadi gula, makanya karbohidrat kompleks. Bagus, kentang bagus. Oke, ada pertanyaan. Kentangnya tapi direbus ya, jangan digoreng ya. Sama aja kalau digoreng. Sama aja. Kentang digoreng kasih vetsin penyedap rasa, waduh salah saya aja. Makin rusak ya. Gula tinggi, garam tinggi, aduh makin rusak. Gula tinggi, garam tinggi. Lemak juga tinggi. Nah mungkin bisa dikasih dokter bisa kasih tips atau pengganti nasi itu kira-kira apa aja sih dok yang baik buat biar nggak gula darahnya nggak naik, mungkin kayak beras porang atau shirataki itu? Iya boleh, bagus itu bagus, cuma di kantong aja nggak bagus. Ya boleh ya, kayak contoh karbohidrat kompleks ya kita, ya betul ya. Nah kan kadang orang ya yang paling bagus memang substitusi antara karbohidrat ke protein ya, protein banyakin, karbohidratnya dikurangin. Oke dok, kalau protein makin mahal, nah kemudian kalau beras boleh pengganti beras ya, tadi yang indeks glikemiknya rendah, beras porang tadi, beras merah, beras hitam boleh. Terus kemudian yang selain beras dok, boleh kentang tadi direbus boleh, terus boleh gandum boleh, boleh oatmeal boleh. Nah boleh kemudian karbohidrat lain dari sayur-sayuran yang itu kayak ubi-ubian tuh boleh, silakan ya, boleh. Nah jadi selain biji-bijian dari beras ya, kalau ubi-ubian kayak kentang yang berakar itu fibernya lebih tinggi dibandingkan karbohidratnya, dan kompleksitasnya lebih tinggi juga, karbohidrat kompleks ya. Kenyangnya juga lebih lama karena fibernya lebih tinggi, indeks glikemiknya juga lebih rendah. Itu sih banyak, di searching aja di Google, banyak. Yang penting konsep ya. Nah jadi mensubstitusi, bagus dicari karbohidrat kompleks. Kata kuncinya cari substitusi nasi adalah karbohidrat kompleks apa saja keluar. Nah cuma kalau misalnya kawan-kawan masih tetap mau konsumsi nasi, nah tadi penjelasannya gitu. Ya, ada lagi?
Nah, sebenarnya kalau bahas gula nih dok, kan Ya. nasi itu gulanya tinggi ya dok. Sebenarnya itu kayak sama kayak konsumsi minuman manis, makanan manis, atau sebenarnya nasi itu masih lebih mending lah? Iya, itu ini kawan-kawan ya, yang saya kalau untuk kawan-kawan misalnya untuk menurunkan fat loss ya atau lemak perut misalnya visceral fat. Nah, itu memang saya larang memang minuman manis. Itu yang sehat ya. Itu yang orang sehat ya. Karena memang indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dengan konsumsi sedikit, malah lebih tinggi kawan-kawan untuk meningkatkan gula. Apalagi minuman. Ingat ya tadi kan air aja, yang air nasi tadi itu dibuang loh. Yang kandungan karbopatinya itu tinggi, itu dibuang. Ini kawan malah sengaja bikin yang manis-manis. Nah itu langsung cepat masuknya. Apalagi ingat ya, manis itu dia merangsang pengen lagi nggak puas-puas. Nah, glucose craving nanti boleh next mungkin pembahasan selanjutnya adalah keranjingan gula ya gula. Nah, kita makan gula itu bikin kita pengen terus loh. Minum manis nanti nggak bisa nggak habis tuh. Karena memang responnya memberi rasa nikmat, rasa nyaman dan bikin nagih. Apalagi minuman. Wah, ya kalau bisa memang minuman manis untuk pasien diabetes jangan ya. Dilarang. Dilarang. Ya, makanan masih oke lah karbohidrat. Tapi kalau minuman jangan. Ya, karena lonjakannya langsung terlalu tinggi. Nah, ini ada yang tanya juga dok, untuk orang dengan diabetes itu bumbu masak yang sebenarnya sebaiknya dikurangi itu apa aja? Iya, tahu nggak kecap di luar negeri itu nggak warnanya hitam kawan-kawan. Di Indonesia tuh kecap itu dikasih gula, dikasih ini kedelainya itu dikasih gula, manis ya. Jadi kalau orang diabetes ya memang kalau bisa jangan konsumsi kecap. Nah bumbu-bumbunya boleh, bumbu-bumbu yang yang alamiah ya boleh silakan. Cuma ingat ya, musuh besar kita gula, garam, lemak. Ini tiga ini. Konsepnya gula, garam, lemak. Nah di garam sama penyedap rasa dan kawan-kawan pengawet ya. Nah bikin rasa nikmat ya penyedap rasa itu kandungan garamnya tinggi. Garam tinggi ketemu gula itu kawan bagus tuh untuk merusak darah, merusak ginjal ya. Nah jadi bumbu-bumbuan hati-hati ya kalau misalnya bikin bumbu ya ingat ya rendah garam ya, penyedap rasa kalau udah apalagi yang sakit-sakit ya nggak boleh ya, alamiah saja, hambar sedikit nggak apa-apa. Orang di Taiwan tuh kalau makan tuh ya hambar-hambar ya. Waktu kita kemarin ke Taiwan tuh bumbunya tuh alami ya, nggak ada pakai penyedapnya alami. Nah itu silakan ya. Hindari konsepnya gula, garam, lemak di dalam bumbu. Minyak berarti. Nah, mau tanya juga nih dok, ini kan bisa kalau orang-orang di luar negeri kan makannya roti, mie. Terus orang di Indonesia kan makan nasi pakai mie. Iya. Kalau kayak gitu tuh, tapi tingkat diabetes di luar negeri itu kayaknya nggak setinggi di Indonesia. Kira-kira kenapa tuh dok? Padahal setiap hari kan makannya minum gitu. Nah, jadi gini, di luar negeri itu gluten yang paling banyak ya, gluten. Makanya di luar negeri itu banyak tumor kanker ya. Tapi di Indonesia mulai naik juga karena radioaktif ya, dibuang sampah limbah, dibuang ke laut, ke sungai ya. Nah, jadi boleh benar. Karena ada beberapa kandungan gandum, kemudian di roti kan nggak tepung saja ya. Kalau tepung yang kan tepung macamnya banyak ya, ada yang tepung dari gandum dan sebagainya. Nah itu yang tetap karbohidratnya masih, indeks glikemiknya masih rendah. Nah kemudian orang luar negeri juga konsumsi sarapan pagi itu slow, maksudnya tidak berat, tidak banyak. Di luar negeri itu makan pagi itu makan yang sekedar, dari nanti baru makan siang. Nah itu ya. Nah di Indonesia makan pagi karena konsumsinya banyak, apalagi pakai nasinya banyak. Orang-orang zaman dulu ya, mungkin ibu saya, orang tua saya, ya, di rata-rata orang tua, anak kan banyakin nasinya biar kuat. Akhirnya apa terjadi? Glucose craving. Ya, glucose craving kalau nggak makan nasi, rasanya nggak makan, dan itu makin berat. Kenapa di Indonesia tuh nggak bisa lepas dari nasi? Karena itu tadi pola asuh zaman dulu yang memang banyakin nasi, ya, banyakin nasi sehingga lambat laun terjadi glucose craving, keranjingan gula. Nah akhirnya kalau nggak makan nasi kayak nggak makan, akhirnya itu tadi tinggi terus. Di luar negeri masih terjaga karena karbohidratnya lebih kompleks, makannya juga nggak banyak. Nah ini ada lagi dok. Iya.
Yang mana tuh? Ini saya lagi baca ya. Gak apa-apa, lanjut. Silakan. Yang kalau diabetes tuh kaitannya sama merokok tuh gimana, Dok? Oh, jelas ya. Ingat 4 tertinggi perusak tubuh, radikal bebas tertinggi, gula, garam, lemak, rokok. Udah berkawan dia. Kalau kena gula, kena rokok, selnya makin rusak, radikal bebas makin tinggi. Jadi peradangan kronis. Kalau peradangan kronis, ingat terjadi penumpukan free fatty acid, peradangan kronis, radikal oksigen spesiesnya tinggi, sehingga apa? Memperparah resistensi insulin. Nah, kalau resistensi insulin, pankreasnya kecapean. Kalau kecapean, akhirnya jebol, rusak semua. Nah, itu dia. Akhirnya apa? Nggak sembuh-sembuh gitu. Itu ya, jangan ditambah rokok. Yang untuk diabetes jangan tambah ya. Okay. Apalagi vape ya. Vape itu ada kandungan gulanya loh. Hati-hati ya, lebih berbahaya ya, karena ada kandungan gulanya ya. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Dok ya. Siap. Ini ada yang nanya, kalau rutin konsumsi minyak zaitun extra virgin 1 sendok teh, oke kah, Dok? Oke, karena banyak mengandung lemak tidak jenuh. Monggo, bagus, silakan. Karena itu tadi, di tubuh kita memang butuh lemak, tapi lemak apa? Lemak yang tidak jenuh, kayak omega 3, kan itu kayak omega 3 ya. Nah, kalau yang lemak jenuh ini, lemak yang digoreng berulang-ulang ya, kemudian ditambah nanti memang makanan-makanan yang kandungan lemaknya juga tinggi. Contoh kayak kulit apa nih? Kulit ayam itu kandungan lemaknya tinggi banget, tambah digoreng juga. Nah, itu dia. Jadi dengan mengkonsumsi lemak baik dengan takaran yang cukup, yang disampaikan tadi minyak zaitun boleh untuk memperbaiki tubuh kita ya, karena memang di tubuh kita memang butuh lemak yang baik. Salah satu fungsinya untuk membuat hormon, membuat dinding sel, membuat hormon, itu butuh lemak ya, tapi lemak yang baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Nah, hepatitis B ini lucu nih. Hepatitis B boleh makan cumi-cumi. Iya, saya berjawab ya. Penyakit hepatitis B boleh makan cumi-cumi. Ingat ya, hepatitis B itu terjadi kerusakan di hepat oleh virus yang ada fase akut dan fase kronis ya. Kalau fase akut, dalam 6 bulan hepatitis B harus hilang HbA1c-nya. Kalau dalam 6 bulan, kalau fase akut hepatitis B-nya nggak hilang, terjadi kronis. Nah, kronis ini virusnya tidur tapi masih ada tetap di situ. Jadi dibawa seumur hidup ya, karier. Nah, nanti muncul lagi jadi hepatitis kronis. Hepatitis itu hepatosit ya, sel hepa terjadi peradangan. Hepatitis artinya itu peradangan sel hepa. Ingat, berarti peradangan terus. Nah, salah satunya yang nyimpan gula, kemudian yang menyimpan lemak itu adalah hati, salah satunya. Ya, kalau kita makan yang kandungan kolesterolnya tinggi, ya, lemaknya tinggi kayak cumi-cumi, memperberat kerja hati. Jangan, ya nanti makin rusak ya. Jangan ya. Kalau udah sakit hepatitis B, ya, apalagi yang kronis, ya, apalagi akut ya, yang lebih parah akut, kerusakannya masif, ya dijaga dengan makan-makan yang banyak memperberat kerja hati. Salah satunya kolesterol tinggi, lemak tinggi. Boleh satu lagi pertanyaan? Oke, mungkin pertanyaan ya, Dok ya. Okay. Nah, kalau misalkan udah konsumsi makanan yang rendah gula, udah hidup sehat lah intinya, Dok, itu masih perlu nggak sih konsumsi produk AFC, Dok, kira-kira? Oh, perlu. Itu tadi ya, ingat ya, di dalam tubuh kita itu ada sel yang rusak. Itu tiap hari, belum kita lihat penyakit ya. Dan kita nggak tahu nih, kita nampak sehat ya, kita nggak tahu di dalam tubuh kita itu penyakitnya apa saja, organ apa saja yang rusak. Nah, untuk menjaga itu semua, diperlukan regenerasi, diperlukan antioksidan yang bagus, diperlukan sistem imun yang bagus, diperlukan kondisi usus yang bagus, yang bersih. Nah, itu menjaga, apalagi pasien diabetes. Ya jelas itu kawan-kawan sangat disarankan. Ditambah ya jelas ya. Nah, semakin banyak yang diperbaiki semakin bagus ya, pola hidup diperbaiki. Tadi kita kasih tipsnya gimana cara makan nasi ya. Nah, nggak cuma ini, yang lain-lain juga dikerjakan. Banyak minum air putih, latihan nafas, olahraga, pembesaran otot, karena 70% yang pakai gula itu adalah sel otot gitu ya. Jadi diperbaiki semuanya, insya Allah bisa lebih sehat dan tidak tergantung obat lagi, tidak tergantung suntik insulin, tidak tergantung obat-obat penurun gula. Nah, karena organnya sudah pulih gitu. Mungkin boleh di-share juga kali ya, Dok,
untuk takarannya kali ya. Nah, jadi kalau saya minimal ya, untuk minimal kalau pasien diabetes itu sebelum tidur sepasang Suba dan Usu. Hikari ditambah kalau stres, kemudian ada gejala kesemutan, gejala kebas, kemudian matanya sudah berkurang penglihatannya, ya. Nah, ada neuritis ya, ada gangguan saraf, itu tambah Hikari, ya. Kalau stres juga tambah Hikari. Kalau mau lengkap dok, saya nggak stres, mau bagus, ya, karena menjaga juga. Kenapa? Kadang kan kita dalam satu hari itu kadang-kadang marah, stres naik, kortisol ya, tiba-tiba gula naik. Dengan kita konsumsi Hikari juga itu akan terjaga. Jadi nilai ambang marah kita itu bisa berkurang, kortisol bisa turun ya, bagus ya. Nah yang utama 2, Suba, Utsu, Hikari lebih bagus ya. Itu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena regenerasi paling bagus pada saat tubuh kita istirahat. Nah kemudian pagi hari sebelum aktivitas, kenapa? Menjaga supaya pada saat kita aktivitas itu ada protektif ya. Jadi udah ada penangkalnya. Yang makan gula, antioksidan dalam tubuh udah tinggi, jadi nggak intinya sudah langsung dinetralisir, nggak rusak dulu baru dinetralisir ya. Dia sudah menjaga. Nah itu minimal sebelum tidur sama setelah bangun tidur. Ya, itu selama 6 bulan. Dok, mau percepat dok, saya nggak mau 6 bulan. Ya, karena memang sejatinya 6 bulan ya, penelitiannya 6 bulan. Dok, saya nggak mau 6 bulan dok. Boleh percepat, tapi konsumsinya diperbanyak. Bisa 3 kali, bisa 4 kali ya, bisa percepatan. Cuma memang tidak boleh putus. Kenapa? Ingat, sel yang rusak itu punya kecenderungan merusak sel yang lain. Kalau dia belum dipulihkan, nanti kalau kita stop di tengah jalan, sel yang belum dipulihkan akan merusak sebelahnya. Jadi apa? Yang kawan-kawan konsumsi sebelumnya jadi sia-sia, ngulang lagi dari awal. Gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter. Iya. Di ngobrolnya hari ini, teman-teman kita tanya dengan bermanfaat. Tap-tapnya jangan lupa sebelum kita tutup tap-tap kawan-kawan. Iya, di tap-tap love-nya. Kita ini loh kawan-kawan, sayang ini fasilitas yang support system dari AFC yang memang daripada kawan-kawan bingung nih konsultasi ke dokter repot kan harus bayar. Nih AFC memberikan yang gratis loh. Jadi kawan-kawan mungkin ada prospeknya, kemudian ada daripada bingung kan ngajak dok merangin dokter ketemu ini dokter AFC ada, oh benar berarti ada dokternya. Jadi nanti mempermudah kawan-kawan itu satu hidup sehat. Yang kebingungan nih apa yang sedang sakit kebingungan apa yang mau dilakukan ada jawabannya. Kemudian ada kalau misalnya orang lain yang berminat ajak sini. Nah jadi oh iya ada dokter. Memang AFC ini produk medis ya yang memang luar biasa, sudah paten, sudah sertifikatnya banyak ya, dan resmi di Indonesia dan sistemnya pun bagus untuk membantu kita supaya kita bisa konsumsi ya dengan bekerja sama saling bersedekah ya luar biasa. Support system ditambah ini kawan-kawan dibuka sistem lagi Instagram ya yang dibantu lagi kawan-kawan saya nggak dimanfaatkan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua yang dilakukan kakak ya Koko Cece ya semua yang ada di kantor hebat luar biasa yang memang mensupport kita semua ya mensupport kawan-kawan AFC nggak ditinggal sendirian hebat ya. Mungkin di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya support yang luar biasa untuk kawan-kawan AFC dan saya pun alhamdulillah bisa berbagi dengan kawan-kawan semua gitu ya. Setiap hari Jumat jam 3 rutin nah ajak semua. Ramein ya dok ya. Ramein ya, ajak semua mau tetangga kayak apa silakan. Nanti temanya menarik-narik, yang penting setiap hari Jumat temanya menarik-narik, mungkin temanya mungkin bersinergi ya, kita bahas diabetes, mungkin nggak bosan, nanti ini aja boleh sih nanti gimana nanti di Instagram AFC Lifestyle tema apa yang mau kita bahas ya boleh ya ramekan gitu, jadi biar nanti kawan-kawan bisa lebih banyak manfaat yang didapat. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya Dokter Islami. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Kalau misalkan ada yang kelewat, tadi ada yang komen tuh telat dok. Nah itu bisa aja Zoom. Pasti.